यहाँ रखा तो तुम्हारे दोस्त को बुरा नहीं लगेगा। तुम दिल से करोगे। अगर मुझे पहले ही पता हो, you're gonna fail. Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih nih buat Dadang Fatan dari Cianjur, Dandi Komang dari Sawah Komang, Agus Trianto dari Bogor, Haji Iman Nurjaman dari Cianjur, Rizky A dari Padang, Putri Sandar dari Malaysia, Visu Chandra dari Kupang, Wirama Masa dari Troja, Maman Rahman dari Bogor, Panio KTM dari Timur Leste. Dan buat teman-teman semua yang belum ingin sapa, next di video selanjutnya ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Mary Say, Mary Say. Ya, perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang dokter muda yang tampan dan kaya bernama Haris. Dan ia bertugas di London. Namun saat ini ia tengah pulang ke India menemui calon mertuanya. Haris berkata bahwa dalam beberapa bulan lagi ia akan segera menikahi anaknya yang bernama Venela. Ayahnya memang sengaja untuk menjodohkan Venela dengan Haris. Venela tak bisa menolak karena ia tak ingin ayahnya kecewa. Dan di hari itu juga Haris dan Venela resmi bertunangan. Ibunya Haris meminta agar Venela mau tinggal di kota Hyderabad untuk sementara waktu supaya Haris dan Venela mengenal satu sama lain. Singkat cerita, Venela sudah berada di Hyderabad dan di sana dia tinggal dengan sepupunya yang bernama Kavya. Saat di dalam rumah, Venela melihat banyak desain baju buatan Kavya. Hal itu membuat Venela sangat senang. Karena Kavya ini satu server dengannya dan menjadi desainer adalah cita-citanya Venela dari kecil. Di sisi lain, di kota Bangalore, kita akan diperkenalkan dengan seorang programmer yang bernama Sidhu bersama kekasihnya yang saat itu sedang menawarkan program buatannya kepada seorang investor. Sialnya, investor itu menolak rancangan program Sidhu. Dan karena penolakan itu membuat Sidhu jadi galau dan stres. Saking galaunya ia pun kemudian memutuskan hubungan dengan pacarnya. Keesokan malamnya orang tua Sidhu datang dan mengajak Sidhu agar ia mau ikut pulang dan bekerja di perusahaan milik ayahnya. Karena Sidhu ini adalah anak pengusaha kaya raya. Namun Sidhu menolaknya karena ia ingin memulai usahanya sendiri tanpa merepotkan kedua orang tuanya. Lalu ibunya menyarankan agar Sidhu pergi berlibur untuk menghilangkan stresnya. Ibu pun memberikan Sidhu kartu kredit ayahnya. Tanpa pikir panjang, Sidhu langsung menerimanya. Lalu ia pergi ke tempat sahabat kuliahnya dulu yang berada di Hyderabad. Sesampainya di sana, sahabatnya bertanya tentang proyek yang sedang Sidhu garap. Akan tetapi saat ini Sidhu tidak mau membahasnya. Karena saat ini ia hanya ingin fokus untuk berlibur dan bersenang-senang. Sidhu kemudian berkata bahwa sejak SD sampai kuliah, saya selalu belajar dan sekarang waktunya untuk diriku istirahat dan menikmati hidup. Di sisi lain, Kavya terlihat kebingungan. Ia bingung harus pakai baju yang mana untuk ia gunakan ke pesta temannya. Venela yang melihat hal itu, ia pun kemudian berinisiatif membuatkan sebuah baju untuk Kavya pesta. Bermodal keahlian yang Venela miliki, ia pun kemudian berhasil membuat sebuah baju pesta yang terlihat mewah dan sangat cantik. Ternyata Sidhu juga hadir di pesta tersebut. Saat itu Kavya datang mengenakan baju yang dibuat oleh Venela dan menjadi perhatian seluruh orang di pesta tersebut. Akan tetapi berbeda dengan Sidhu, ia malah terpana ketika melihat Venela yang mengenakan gaun hitam sederhana. Venela terlihat sangat cantik. Sidhu juga memperhatikan Venela yang sepertinya sangat menyukai boneka panda. Tak lama datang seorang gadis sombong yang kemudian menghina pakaian Venela karena terlihat murahan dan tak bermerek. Akan tetapi Venela tidak terlalu memperdulikannya. Singkat cerita, Kavya dan Venela pulang dari pesta dan disambut oleh ibunya Haris, yaitu calon mertua Venela. Kavya berkata bahwa jika calon menantunya itu sangat berbakat dalam bidang fashion, Kavya yakin jika suatu saat nanti Venela akan jadi desainer yang sangat terkenal. Mendengar hal itu, ibu mertuanya nampak tidak menyukai hobi Venela karena semua keluarga Haris adalah dokter. Dan untuk menjadi keluarga dokter, Venela harus mengikuti semua saran dari calon mertuanya.
Kemudian Kavia mengundang salah satu temannya dan juga Haris untuk makan bersama. Saat itu Haris memuji gaun Kavia yang saat itu Kavia gunakan di pesta. Kavia berkata jika itu adalah buatan Vanilla. Haris yang mendengar hal itu terlihat senang dan ia sangat mendukung Vanilla menjadi desainer terkenal. Tentu saja hal itu membuat Vanilla sangat senang. Singkat cerita, Haris dan Vanilla pun kemudian pergi. Saat di perjalanan, tiba-tiba Haris marah dan menyuruh Vanilla untuk mengubur semua mimpinya menjadi desainer. Haris juga berkata bahwa Vanilla harus fokus persiapan pernikahan mereka yang tinggal menghitung bulan. Haris juga meminta Vanilla belajar agar mempunyai gelar yang tinggi. Karena untuk sukses di London butuh gelar yang tinggi. Dan karena hal itu Vanilla menjadi dilema dan ia bingung. Di satu sisi ia sangat ingin jadi desainer terkenal. Di sisi lain ia harus menuruti kemauan ayahnya untuk menikah. Karena ia tak ingin membuat ayahnya kecewa. Akan tetapi esoknya Vanilla memantapkan niatnya dan ia akan memanfaatkan waktunya selama beberapa bulan ke depan sebelum ia menikah dengan Haris. Karena di hatinya yang paling dalam Vanilla sangat ingin jadi seorang desainer yang terkenal. Lalu Vanilla meminta bantuan Kavia untuk memasangkan baju hasil rancangannya ke berbagai toko baju di Hyderabad. Secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Haris. Dengan modal seadanya Vanilla dan Kavia mulai melaksanakan proyeknya dan ia pergi ke semua toko-toko yang berada di kota Hyderabad untuk menawarkan baju hasil buatannya. Sialnya semua toko menolak semua sampel baju Vanilla karena bahan yang Vanilla gunakan kurang bagus. Karena kejadian itu membuat Vanilla harus berpikir keras. Saat itu ia teringat dengan sekotak emas pemberian ibunya. Ia pun kemudian memutuskan untuk menjual emas itu sebagai modal utama. Lalu, Vanilla pun kemudian membeli bahan baju kualitas tinggi. Dan pada akhirnya Kavia dan Vanilla pun berhasil membuat sebuah model baju baru dan ia mencoba memasarkan baju itu ke sebuah toko di mall. Melihat modelnya yang bagus dan unik, pemilik toko itu pun kemudian menyetujuinya. Hal itu membuat Vanilla sangat senang. Vanilla pun kemudian mulai membuat beberapa desain baru. Lalu Vanilla menjalin kerjasama dengan sebuah pabrik konveksi untuk memproduksi baju dalam jumlah yang besar. Singkat cerita, hari itu Sidhu mengantarkan temannya yang akan menjual sepeda motornya. Setelah beberapa menit menunggu, tak disangka ternyata Vanilla lah yang akan membeli motor tersebut. Lagi-lagi, Sidhu terpana dengan kecantikan Vanilla. Tanpa pikir panjang, Vanilla pun kemudian membeli motor tersebut dan pulang. Saat di perjalanan, mereka berhenti sejenak dan membeli es kelapa muda. Saat Kavia akan memindahkan motornya, tiba-tiba ia diserempet orang tak bertanggung jawab yang membuat Kavia terjatuh dan kakinya terkilir. Secara kebetulan saat itu, Sidhu lewat di jalan itu dan melihat Kavia yang terluka. Sehingga ia pun segera menolongnya dan membawa Vanilla ke rumah sakit. Setelah mendapatkan perawatan, dari balik pintu, Sidhu tak disangka mendengar percakapan Vanilla dan Kavia. Vanilla merasa sangat bingung karena pemilik toko di mall itu membatalkan kerjasamanya. Pemilik toko beralasan jika baju buatan Vanilla belum memiliki merek dan belum terkenal. Malam harinya, Sidhu dikejutkan dengan kehadiran ayahnya yang tiba-tiba datang. Ia mengajak Sidhu kembali pulang dan meminta Sidhu untuk fokus mengurus perusahaan. Akan tetapi, Sidhu menolaknya karena Sidhu masih tetap dengan pendiriannya yang ingin mulai kesuksesannya sendiri. Hal itu membuat ayahnya marah. Jika Sidhu tak mau mengikuti kemauan ayahnya, maka ayahnya akan memblokir semua kartu kreditnya. Akan tetapi Sidhu tidak terlalu memperdulikan ayahnya. Sidhu berkata bahwa ia akan membuktikan jika ia bisa sukses meski tanpa biaya dari orang tuanya. Keesokan harinya, Sidhu pergi menemui Kavia dan Vanilla di rumah sakit. Sidhu berkata bahwa jika saat itu dia tak sengaja mendengar percakapan Vanilla dan Kavia. Lalu Sidhu menawarkan diri agar Kavia dan Vanilla mau menjadikannya asisten pribadinya. Sidhu siap melakukan apa saja, asalkan ia bisa mendapatkan uang untuk menyambung hidupnya. Awalnya, Vanilla tidak mau menerimanya. Akan tetapi sebagai tanda terima kasih karena telah menolong Kavia, ia pun kemudian menyetujuinya. Hari berikutnya, kini Sidhu telah resmi menjadi asisten Vanilla. Hari itu Sidhu menyarankan agar Vanilla membuat kantor sendiri untuk mempermudah mereka menjalankan usahanya dan bisa lebih fokus. Kebetulan, temannya Sidhu punya kontrakan kosong. Di kontrakan kecil itulah awal mula Vanilla membangun kantor kecilnya, dibantu Kavia, Sidhu dan temannya. Dan karena pekerjaan ini hubungan Vanilla dan Sidhu semakin dekat, karena mereka sering pergi berduaan. Singkat cerita, Sidhu mengantarkan Vanilla untuk membayar hasil kerjasamanya ke pabrik konveksi. Akan tetapi ketua konveksi malah meminta tambahan dana denda karena Vanilla telat membayar. Pemilik konveksi beralasan semua itu sudah sesuai kesepakatan. Jika ia telat membayar kesepakatan mereka,
maka ia akan dikenakan denda. Hal itu tentu membuat Vanilla kaget, akan tetapi tidak dengan Sidu tak percaya begitu saja. Sidu berpikir jika itu hanyalah akal-akalan pemilik konveksi agar mendapatkan uang lebih banyak. Saat Vanilla keluar menelpon Kavya, Sidu mengancam akan melaporkan pabrik konveksi ini ke lembaga perusahaan India karena konveksinya tidak memiliki izin. Tak hanya itu, Sidu juga menemukan bukti bahwa konveksi ini mempekerjakan anak di bawah umur. Pemilik konveksi itu dibuat ketar-ketir oleh Sidu karena mereka bukanlah anak SD yang mudah dibodohi. Sehingga kepala konveksi pun berubah pikiran dan tidak jadi meminta uang denda kepada Vanilla. Vanilla pun merasa lega dan tenang. Hari itu, Haris datang untuk menemui Vanilla. Haris menemukan beberapa buku tentang fashion dan juga beberapa gambar model baju yang Vanilla buat. Haris kembali memarahi Vanilla. Ia meminta agar Vanilla fokus belajar untuk mempersiapkan kuliahnya. Ia juga berkata bahwa besok Haris akan mengantar Vanilla untuk membuat visa. Karena setelah menikah nanti mereka akan menetap di London. Akan tetapi Vanilla tak menyerah begitu saja. Mengingat saat ini ia sudah setengah jalan dan tak mungkin mengubah niatnya untuk menjadi desainer terkenal. Dibantu Sidu, ia terus mencari cara agar ia bisa menjual baju-bajunya. Lalu Vanilla memiliki sebuah ide agar produknya bisa dilihat dan diakses oleh banyak orang. Ia pun kemudian memasarkan baju-baju itu di media sosial. Vanilla lalu memberitahukan Kavya tentang idenya. Akan tetapi hal itu tidaklah mudah. Kavya mengatakan bahwa hal pertama yang harus mereka miliki ketika mau menjual bajunya di sosial media, mereka harus punya sebuah aplikasi sederhana yang bisa digunakan dan diakses dengan mudah oleh masyarakat. Lalu Sidu bersama Vanilla pergi untuk menemui seorang programmer yang ternyata programmer itu adalah bocil. Bocil itu meminta harga yang sangat mahal, yaitu senilai 200 juta untuk membuat aplikasi yang diinginkan oleh Vanilla. Mendengar harganya yang edan sangat mahal, bocil itu tak tahu jika Sidu juga seorang programmer. Sidu pun menolaknya karena menurutnya membuat aplikasi tidak terlalu sulit, sehingga mereka pun memutuskan agar Sidu yang membuat aplikasinya. Awalnya Sidu menolak karena ia masih trauma dengan kegagalan saat itu. Akan tetapi Vanilla terus membujuk Sidu dan berkata bahwa Sidu akan mendapatkan 20% saham di perusahaan Vanilla. Awalnya Kavya menolak, akan tetapi Vanilla kemudian menjelaskan bahwa inilah satu-satunya jalan agar mereka bisa mendapatkan kesuksesan. Lalu Sidu pun mulai menggarap proyeknya untuk membuat aplikasi tersebut. Saat itu Vanilla dan Sidu melihat iklan tentang pencarian bakat desainer internet nasional yang diadakan di Paris. Sidu menyarankan agar Vanilla mau ikut kompetisi tersebut. Akan tetapi Vanilla merasa tidak yakin mengingat dirinya masih amatiran. Singkat cerita, Sidu akhirnya berhasil membuat aplikasi dan siap untuk mereka gunakan. Aplikasi itu Vanilla beri nama Vasundara. Saat setelah peluncuran aplikasi tersebut, mereka pun berhasil mendapatkan beberapa pelanggan. Tapi sialnya, aplikasi yang Sidu buat tiba-tiba mengalami error. Dan seketika para netizen pengguna aplikasi tersebut memberikan berkomentar buruk. Hal itu membuat Vanilla sangat marah kepada Sidu karena aplikasi buatannya tidak berjalan dengan baik. Vanilla berkata jika ia menyesal telah percaya dengan Sidu. Mendengar ocehan yang dilontarkan Vanilla kepada dirinya membuat Sidu merasa tersinggung dan Sidu langsung membanting laptop miliknya. Lalu Sidu pun pergi begitu saja. Saat ini Sidu merasa terpuruk dan kesal. Ia pun curhat kepada ibunya mendengar hal itu. Ibunya merasa kasihan dan menyarankan agar Sidu mau kembali ke rumah dan mengurus perusahaan ayahnya. Akan tetapi Sidu tetap dengan pendiriannya. Ia tak ingin terus manja menikmati kekayaan milik ayahnya. Ia ingin sukses dengan caranya sendiri tanpa merepotkan orang tuanya. Singkat cerita, setelah Sidu merasa dirinya mulai tenang, Sidu kembali ke kantor dan memperbaiki sistem aplikasi tersebut. Karena kejadian itu juga Vanilla merasa bersalah atas perlakuannya kepada Sidu. Ia meminta maaf kepada Sidu, akan tetapi Sidu yang masih kesal, ia tak berkata sepatah kata pun. Siang itu Vanilla yang kelelahan, ia tertidur di sofa. Vanilla mengigau dan minta maaf kepada ibunya karena ia telah gagal. Tak lama kemudian terdengar suara notifikasi di HP-nya yang membuat Vanilla bangun dari tidurnya. Ia terkejut melihat banyak notif dari pelanggan yang memberikan komentar baik tentang aplikasi. Ternyata Sidu diam-diam telah memperbaiki aplikasi Vasundara dan membuat Sidu pun merasa senang seketika melihat ekspresi Vanilla. Lalu Sidu menemui Kavya dan bertanya tentang ibu Vanilla. Kavya menjelaskan saat Vanilla duduk di bangku SMP, ibu Vanilla mengalami kecelakaan yang membuat ibunya meninggal dunia. Dan Vasundara sendiri adalah nama dari ibu Vanilla. Pada akhirnya Sidu menyadari jika selama ini Vanilla sangat mencintai sang ibu. Dan perusahaan yang Vanilla buat bukan sekadar untuk mencari untung, melainkan Vanilla persembahkan untuk almarhum ibunya. Dan membuat ibunya terkenal ke seluruh dunia. Singkat cerita, mereka pun melakukan sebuah rapat untuk perkembangan perusahaan mereka.
Saat itu Sidu lagi-lagi dibuat terpanah dengan kecantikan Vanilla. Sidu hanya bisa terdiam memandangi Vanilla tanpa sepatah kata pun. Lalu Sidu pun memberikan sebuah boneka panda yang disukai Vanilla sebagai permintaan maafnya. Vanilla lalu bertanya dari mana Sidu bisa tahu kalau dirinya suka dengan boneka panda. Namun Sidu hanya bisa terdiam sambil memandangi kecantikan Vanilla. Tak lama setelah itu, Kavya pun datang dan mengabarkan jika teman-teman investornya tidak ada yang tertarik dengan produk yang ditawarkan Vanilla. Mendengar hal itu, Vanilla merasa down dan tak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Lalu Vanilla dan Sidu pun pulang. Saat di perjalanan, Sidu bercerita kenapa dia bisa putus dengan mantannya. Sidu berkata jika mantannya itu telah selingkuh dengan teman kerjanya. Dan hubungan Vanilla dan Sidu mulai terlihat dekat kembali. Keesokan harinya, Sidu mengajak Vanilla untuk menemui seseorang investor ternama yang pernah menolak proyeknya dulu. Vanilla menjelaskan produknya itu kepada investor, namun sialnya si investor menolak tawaran mereka. Karena Vanilla terlihat tidak tegas ketika ia mempresentasikan perusahaannya. Investor itu berkata bahwa untuk menjalankan sebuah kerjasama, mereka harus bisa meyakinkan si investor. Ketika mau berinvestasi bukan dengan perusahaan, melainkan dengan orangnya. Kalian harus bisa meyakinkan para investor ini dan membuat mereka mau berinvestasi di perusahaan milikmu. Malam harinya, ayah Sidu datang dan memberikan sebuah mobil sport yang selalu diinginkan oleh Sidu sebagai kado ulang tahunnya. Sidu terlihat sangat senang, akan tetapi Sidu pun menolaknya. Karena ia selama ini berada di Hyderabad, ia telah banyak belajar tentang arti kehidupan. Sidu juga berkata bahwa aku ingin mendapatkan mobil tersebut dengan usaha dan hasil keringatku sendiri. Ayah dan ibu sudah banyak menghasilkan uang untuk membiayai pendidikanku hingga aku kuliah. Banyak pelajaran yang ia dapatkan dari seorang Vanilla. Mendengar hal itu membuat ayahnya merasa sangat bangga kepada Sidu. Esoknya mereka mendapatkan kabar bahagia karena Vanilla terpilih menjadi salah satu desainer terbaik antara 3 desainer terbaik di dunia. Akan tetapi Vanilla merasa bingung. Karena ia merasa tak pernah mendaftar diri dalam ajang desainer di Paris. Tapi ternyata itu adalah ulahnya Sidu yang secara diam-diam mendaftarkan hasil karya Vanilla di ajang desainer internasional. Dan berita tersebut menjadi viral di media. Yang membuat Vanilla akhirnya dikenal banyak orang. Dan karena hal itu juga investor pun mulai tertarik untuk berinvestasi kepada perusahaan Vanilla. Bahkan mereka akan berinvestasi dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan proposal yang mereka ajukan. Hal itu membuat Vanilla sangat senang. Dan tanpa pikir panjang, Vanilla pun menyetujui kerjasama tersebut. Lalu, investor itu mengundang mereka untuk merayakan kerjasama mereka di rumah investor. Investor itu kemudian berkata bahwa jika ia berinvestasi bukan karena Vanilla, melainkan karena Sidu. Kegagalan yang dialami Sidu saat itu dapat membuat Sidu berubah dan membuat Sidu mau belajar dan memperbaiki kesalahannya. Ia juga percaya jika Sidu dan Vanilla akan menjadi orang yang sangat sukses. Singkat cerita, saat Vanilla dan Kavya belanja, Vanilla pun curhat kepada Kavya. Ia berkata bahwa aku mulai suka sama Sidu. Vanilla benar-benar merasa bingung apa yang harus ia lakukan. Padahal dia sudah tunangan dan membuat Vanilla menjadi dilema. Tak lama, Sidu dan temannya melakukan sebuah live streaming dan mereka menceritakan sejarah singkat tentang berdirinya perusahaan Vanilla. Ia berkata bahwa Vanilla adalah seorang pimpinan yang baik dan pemberani. Vanilla yang melihat hal itu, ia pun kemudian segera menghubungi Sidu karena Vanilla takut Haris akan menonton live tersebut. Padahal itu memang rencana Sidu. Ia berusaha menunjukkan kepada Haris tentang prestasi Vanilla yang sangat luar biasa. Sidu juga tak ingin Vanilla terus-terusan berbohong kepada keluarganya dan kepada Haris. Ia ingin Vanilla menjadi dirinya sendiri. Besoknya setelah kejadian itu, Haris bersama keluarganya mendatangi kantor Vanilla. Calon mertua sangat marah kepada Vanilla karena profesi yang Vanilla jalani saat ini sangat tak sesuai dengan etika kedokteran di keluarga Haris. Vanilla menjelaskan bahwa menjadi seorang desainer selama ini Vanilla belajar secara otodidak dari internet karena itu adalah cita-cita Vanilla sejak kecil. Vanilla juga meminta maaf kepada ayahnya karena telah menjual emas warisan milik ibunya. Tak disangka justru ayahnya ini sangat merasa bangga kepada Vanilla karena ia telah berani mengambil keputusan yang tepat untuk ia bisa menemukan jati dirinya dan menggapai cita-citanya. Mendengar pernyataan itu membuat Haris dan keluarganya marah dan kecewa. Lalu Haris menunjukkan sebuah video kepada Vanilla bahwa Sidu adalah seorang playboy yang suka gonta-ganti wanita. Melihat hal itu Vanilla sangat terkejut ketika Vanilla mulai mencintai Sidu, tapi justru Sidu malah enak-enakan dengan wanita lain. Sidu menjelaskan bahwa apa yang Vanilla pikirkan tentang wanita itu salah.
karena itu hanyalah mantannya yang sedang ribut dengan kekasih barunya dan Sidu hanya berniat untuk menenangkan mantannya saja. Namun Vanilla sudah tidak percaya dengan Sidu dan terlanjur kecewa kepada Sidu. Esoknya Sidu mencoba menghubungi Vanilla akan tetapi Vanilla tak menjawabnya. Tak berselang lama, Sidu mendapatkan sebuah surat dari Vanilla yang menjelaskan bahwa Vanilla telah memberikan 100% saham di perusahaan Vanilla kepada Sidu. Sidu kemudian menghubungi Kavia. Apa yang sebenarnya terjadi? Kavia mengatakan bahwa Vanilla tidak akan ikut ke Paris karena ia akan siap-siap pergi ke London dan menikah dengan Haris. Hal itu sangat membuat Sidu kecewa dan memutuskan pergi ke Paris sendirian karena ia tak mau gagal untuk yang kedua kalinya. Sementara itu mantan Sidu pun menghubungi Vanilla dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Setelah mendengar penjelasan itu, Vanilla merasa sangat bingung apa yang harus ia lakukan. Tibalah saat Vanilla akan berangkat ke London. Sidu, sebuah pesan suara yang berbunyi. Sidu meminta agar Vanilla jangan menyerah dalam mengejar cita-citanya untuk menjadi desainer terkenal. Dan kebahagiaan yang sesungguhnya ketika kamu berada di samping orang selalu mendukungmu, bukan melarangmu. Mendengar hal itu Vanilla hanya bisa menangis. Di sisi lain, Sidu berniat untuk menemui Vanilla sebelum berangkat ke Paris bersama Haris. Akan tetapi saat sampai di rumahnya, ia melihat sebuah boneka panda dan juga koper milik Vanilla. Dan di saat yang bersamaan, Haris memarahi Vanilla harus menjadi istri yang penurut dan meminta Vanilla untuk mengubur mimpinya dalam-dalam. Saat itu juga, Vanilla berkata bahwa Haris dan keluarganya memintaku harus mengerti dengan Haris dan keluarganya. Sedangkan Haris dan keluarga tidak mengerti dengan diriku. Lalu Vanilla pun langsung membatalkan pernikahannya dengan Haris. Ayah Vanilla yang melihat hal itu tak bisa berbuat apa-apa karena kebahagiaan Vanilla berada di tangannya sendiri. Di saat Sidu mencari keberadaan Vanilla, di saat yang bersamaan Sidu, Vanilla pun kemudian melihat keberadaan Sidu. Sidu meminta maaf atas kesalahannya selama ini. Namun tiba-tiba Vanilla mengatakan bahwa ia sangat mencintai Sidu sampai memeluk Sidu. Dan pada akhirnya mereka pun pergi ke bandara dan pergi ke Paris untuk mengembangkan bisnisnya. Dan film pun selesai. Banyak pelajaran hidup yang bisa kita dapatkan dari film ini ya teman-teman. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.